Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dionesia Oktaviani Laput, SST MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Sarjana dan Profesi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Video ini saya buat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai salah satu syarat dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ambil pada Prodi Sarjana dan Profesi Kebidanan Unika Santo Paulus Ruteng adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib dan merupakan mata kuliah kompetensi yang harus diikuti oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini mempunyai bobot 4 SKS, di mana 4 SKS itu terbagi di dalam 2 SKS teori dan 2 SKS praktik di laboratorium. Kemudian mata kuliah ini akan ditempuh selama 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka dan ada 2 pertemuan yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari oleh konsep-konsep dan juga oleh sikap dan keterampilan serta hasil evidence-based dalam praktek antenatal care yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi, serta pendokumentasian asuhan dan juga tanggap terhadap budaya. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah tentang penyulit dan komplikasi kehamilan yang meliputi tanda bahaya kehamilan pada usia muda dan juga pada usia lanjut. Adapun sistem perkuliahan ini adalah 100% tatap muka. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan adalah student center learning dan media yang saya gunakan itu adalah ada PPT, pointer, LCD dan juga laptop. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 4 aspek yang di mana setiap 4 aspek itu mempunyai bobot perhitungannya masing-masing. Yang pertama adalah dihitung dari partisipasi. Partisipasi ini meliputi kehadiran dan keaktifan di kelas, di mana partisipasi ini diberikan bobot 10%. Kemudian yang kedua adalah penugasan yang diberikan bobot 20%. Kemudian ujian tengah semester diberi bobot 30% dan ujian akhir semester diberikan bobot 40%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran materi kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yang saya ambil dalam pertemuan ke-12. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Selamat bertemu kembali di pertemuan kita yang ke-12. Kali lalu kita sudah membahas ketidaknyamanan dalam kehamilan. Maka hari ini yang akan kita bahas adalah tanda dan bahaya pada kehamilan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, siapa yang bisa? Ya. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, terima kasih. Jadi materi yang ke-12 ini tentu sangat penting untuk kita pelajari
karena kita selalu berhubungan dengan ibu hamil setiap harinya. Dan tanda bahaya ini kalau tidak dicegah dengan cepat, dia akan menyebabkan kematian ibu dan bayi. Oke. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas hari ini, saya akan jelaskan bahwa ya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya di dalam RPS ya bahwa kita ada bobot penilaian ya untuk nanti yang akan menjadi acuan kita dalam menentukan kalian punya nilai akhir. Ya, jadi kehadiran ya itu disebut partisipasi, dinilai itu adalah sebesar 10%. Ya, jadi harus hadir minimal itu 75%. Ya, baik secara teori maupun di laboratorium ya. Kalau di laboratorium pastinya harus 100% hadir ya. Kemudian penugasan ya, ibu selalu memberikan tugas toh ya. Jadi penugasan itu kami kasih bobot 20% ya. Setelah itu nanti nilai ujian tengah semesternya 30%, kemudian nilai ujian akhir semesternya adalah 40%. Oke, paham dulu untuk bobot penilaian? Ya, jadi harus aktif di kelas, kemudian harus aktif juga datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan karena lumayan dia punya bobot ada 10%. Kemudian ya, ini nanti untuk mata kuliah ini saya memakai sumber pustaka dari Kasmiati dan Situmorang. Itu adalah buku asuhan kebidanan kehamilan yang terbaru ya. Nanti adik-adik bisa cari ataupun beli di toko buku ya. Oke, kemudian dilihat. Nah, ini salah satu tanda bahaya. Coba dilihat, kira-kira ibunya mengalami apa? Perdarahan. Oke ya, dia mengalami perdarahan. Nah, dia mengalami perdarahan yang banyak. Tiba-tiba bangun, lihat di tempat tidur sudah ada bercak darah. Sedangkan ibu hamil tidak haid kan? Ya. Jadi kalau misalnya dia mengalami perdarahan pada saat hamil, bahwa itu dia mengalami tanda bahaya. Jadi harus segera menemui bidan. Ya. Tanda bahaya yang perdarahan ini bisa dia waktu awal kehamilan, bisa juga menjelang akhir kehamilan. Ya. Jadi bisa terjadi kapan saja. Oke, lihat gambar yang kedua. Kira-kira ibunya ini kenapa? Demam. Ibunya demam. Ya, ibu hamil itu kalau dia sudah demam tinggi, itu berarti ada apa kira-kira? Bagus ya, ada infeksi. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini kira-kira apa? Dia bilang, aduh saya punya bayi tidak bergerak. Ya, bayinya? Ya, bayinya kurang bergerak. Ya, ini kan dalam satu hari itu bayi harus bergerak lebih dari 10 kali kan? Ini kok dia sudah tidak bergerak. Nah, itu salah satu tanda bahaya. Ini apa? Mual muntah berlebihan atau kita kenal dengan nama hiperemesis gravidarum ya. Jadi dia dalam satu hari itu makan muntah lagi. Nah, itu nanti bisa jadi ibunya bisa dehidrasi. Kalau ibu dehidrasi, bayi juga ikut stres di dalam ya. Oke, nah kita sekarang masuk ke dia punya materi ya. Itu tadi adalah ternyata kamu sudah paham ya. Oh, ini ibu sedang mengalami mual muntah, ini sedang mengalami perdarahan. Sekarang kita lihat dia punya teori ya. Yang pertama tadi itu adalah perdarahan. Kalau ibu hamil mengalami perdarahan, bisa saja dia mengalami kehamilan ektopik namanya. Kehamilan ektopik itu artinya kalau hamil itu kan dia harus di dalam rahim, harus di dalam uterus. Nah, kalau dia di luar uterus itu berbahaya. Itu namanya kehamilan ektopik. Dia bisa saja implantasinya di tuba. Ya, intinya tidak di dalam uterus, tidak di dalam rahim, ya. Dan itu bisa mengancam jiwa, ya. Kalau kehamilan ektopik itu ibunya bisa langsung drop, dia punya HB, ya.
Kalau yang namanya manusia, HB-nya drop, itu dia bisa kehilangan nyawa. Ya. Kemudian mungkin merupakan tanda keguguran kalau di kehamilan awal. Ya, mungkin saja dia mengalami keguguran. Ya. Kemudian gejala solusio plasenta. Plasentanya lepas ya dari dia punya perekatan di dinding rahim. Ya, itu bisa menyebabkan perdarahan yang banyak. Kemudian kalau sudah mengalami perdarahan seperti ini, kemungkinan bayinya akan terlahir prematur. Ya, dia lahir sebelum waktunya. Ya, perdarahan itu tidak boleh terjadi pada ibu hamil. Kalau dia mengalami perdarahan, dia kehabisan darah, HB-nya rendah, nah dia akan bisa mengalami syok, ya, syok hemoragik namanya kalau kehilangan banyak darah. Kemudian dia akan meninggal, ya. Makanya banyak sekali kejadian ibu-ibu hamil itu meninggal karena apa? Terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan, sedangkan perdarahan sudah banyak, ya. Oke. Paham dulu untuk perdarahan? Paham. Berikutnya adalah demam atau panas tinggi, ya. Kalau demam tadi seperti Epin bilang itu pasti ada infeksi, ya. Jadi kalau ibu hamil demam atau panas tinggi, ya, itu bisa membahayakan bayi di dalam kandungan, ya. Dia bisa juga terkena infeksi, ya. Kemudian masuklah virus dan bakteri, ya. Masuk virus dan bakteri kemudian bisa menyebabkan keguguran ataupun kelahiran prematur. Ya, jadi ibu hamil wajib untuk menjaga kebersihan. Ya, kebersihan diri, ya, khusus untuk personal higien ibu hamil itu wajib kita tekankan, ya. Itu untuk demam atau panas tinggi. Ya. Kemudian tanda bahaya selanjutnya, ya ini tadi ya, seperti gambar yang sudah kita lihat. Ya, kemudian bayi tidak bergerak. Ya. Makanya penting, ya, ibu itu tidak boleh kekurangan energi kronik. Ya. Mereka itu tidak boleh ya, nutrisi harus cukup. Karena nutrisi bayi itu kan berasal dari ibu melalui plasenta, ya. Jadi kalau misalnya nutrisi ibu itu kurang, ya bayi di dalam juga kurang dia punya nutrisi, sehingga dia juga lemes di dalam, ya, tidak bergerak, ya. Kemudian atau mungkin kalau dia tidak bergerak itu adalah pertumbuhannya terganggu, ya. Ada mungkin ibunya terkena infeksi, misalnya dia ada infeksi virus, mempengaruhi pertumbuhan janin di dalam kandungan, ya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian karena ketuban pecah dini, ya, ketuban pecah dini itu ketubannya pecah duluan sebelum ada tanda-tanda persalinan, ya. Jadi bayinya di dalam juga kekurangan karena dia kan hidup di dalam selaput ketuban, di mana ada air ketuban dalamnya. Kalau air ketuban semakin berkurang, dia punya asupan oksigen juga berkurang. Kemudian dia bisa hipoksia, kekurangan oksigen, ya. Kemudian bisa terjadi janin meninggal di dalam kandungan. Intrauteri fetal death, ya. Bayinya meninggal di dalam kandungan. Nah, kemudian ada mual berat dan muntah berat. Nah, ini juga sering terjadi di awal-awal kehamilan. Ya, tadi kita sudah sebut hiperemesis gravidarum. Nah, kalau ibunya mual muntah, ya misalnya dia dalam satu hari itu dia mual muntahnya itu lebih dari 10 kali. Masuk makanan muntah, masuk makanan muntah. Dia bisa terkena dehidrasi, ya. Kemudian kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi berarti pertumbuhan janinnya akan terganggu, ya. Kemudian bahkan meninggal,
Jadi jangan dianggap enteng kalau biasa itu. Itu kalau hamil di awal itu biasa. Kita tidak boleh menganggap enteng seperti itu, ya. Jadi kalau dia mual muntah itu harus selalu diatasi, ya. Misalnya kalau konseling dari kita itu biasanya kan ibu walaupun mual muntah harus tetap makan sedikit tapi sering, ya. Makan makanan yang tidak berminyak, yang tidak bau menyengat, ya. Kemudian makanannya itu harus apa? Kering, ya. Kayak biskuit, ya. Kemudian makannya kalau begitu muntah, habis muntah boleh makan lagi, ya. Jangan minum kopi, ya. Kemudian jangan minum teh, ya. Intinya harus menghindari makanan-makanan yang membuat kita itu mual dan muntah, ya. Berikutnya, mual berat dan muntah-muntah ini bisa terjadi juga karena misalnya ibunya salah makan, ya. Dia bisa mengalami keracunan makanan. Keracunan makanan disertai lagi dengan diare, ya. Itu sudah paket komplit untuk terjadi dehidrasi. Kemudian berat badan ibu mulai menurun. Kemudian heart rate atau kita bisa ukur dengan denyut jantung janin itu pun meningkat dia. Ya, meningkat karena dia apa? Dia kekurangan oksigen di dalam rahim, ya. Kemudian tekanan darah ibu pun menurun, ya, karena aktivitas mual muntah berat itu kan juga dia tidak bisa tidur, ya. Kemudian dia punya tekanan darah akan menurun karena lelah, ya. Ini untuk sudah keberapa ini? Tanda bahaya yang keempat. Ya, ini dia muntah terus, tidak mau makan, ya, sampai mengganggu aktivitas ibu, ya. Kemudian bayinya tidak bergerak, ya. Bayi itu sudah mulai bergerak, itu sudah mulai kita rasakan usia 5 sampai 6 bulan ke atas, ya. Kalau usia 5 bulan dia belum bergerak, itu harus segera kita periksa ke dokter atau ke bidan, ya. Kemudian keluar cairan dari vagina. Keluar cairan itu bisa air ketuban, ya. Jadi janin dalam kandungan sudah harus dilahirkan. Kalau begitu merembes, air ketuban itu sudah harus masuk rumah sakit, bed rest, ya. Kalau misalnya dia belum waktunya untuk dilahirkan, ya, nanti dia akan dikasih obat untuk penguat paru, tapi ibunya harus bed rest. Tapi kalau misalnya lihat begini dia punya air ketuban di USG sudah tidak cukup, itu harus segera dilahirkan, ya. Karena apa? Bayi di dalam kandungan itu hidupnya itu adalah dari di dalam air ketuban dan dari plasenta. Kalau air ketubannya kering, dia di dalam itu tidak bisa bergerak, ya. Kemudian dia akan hipoksia, akan kekurangan oksigen. Nah, kemudian kalau lama-lama ini keluar cairan dari vagina itu bisa terjadi infeksi, ya. Kalau infeksi dia bisa masuk ke janin, ya, bisa menyebabkan kematian pada janin. Kemudian lama-lama tali pusatnya bisa putus. Nah, itu juga lebih berbahaya. Kalau tali pusatnya sudah putus, ya, nanti apa? Sudah terputus kan hubungan antara plasenta yang dari ibu dengan dari yang ke janin. Nanti mereka tidak bisa mengalirkan segala macam nutrisi, obat-obatan. Kemudian bayi bisa cedera otak, bahkan menyebabkan kematian. Oke. Berikutnya adalah sakit kepala, ya, dan juga bengkak pada bagian tubuh, ya. Kalau ibunya sakit kepala berlebihan, kemudian bengkak, kita curiga ibunya ini mengalami hipertensi, ya, mengalami hipertensi pada kehamilan. Nah, hipertensi itu juga sangat berbahaya, apalagi kalau dia sudah sampai preeklamsi, ya. Jadi bisa bayinya BBLR, bayinya tidak berkembang, ya. Dia bisa BBLR, bahkan bisa lahir prematur, ya. Kemudian plasenta tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, ya.
dia tidak bisa mengalirkan aliran darah yang cukup, sehingga bayi juga bisa hipoksia di dalam situ. Nutrisi tidak masuk. Ya, kemudian perdarahan saat melahirkan. Ya, kalau dia terus dibiarkan bengkak, sakit kepala, kemudian tensinya tidak turun-turun sampai melahirkan, ibunya selain mengalami perdarahan, dia juga bisa kejang. Ya, paham? Oke ya, ini ya. Jadi dia punya kaki, ya ibu hamil itu jangan bilang, biasa, ibu hamil itu kakinya bengkak. Nah, kita tekan, ya. Kalau misalnya dia lama kembalinya, ya, kalau dia punya lama kembali berarti dia ini tidak baik, dia punya bengkak yang patologis, ya. Tapi kalau bengkak kemudian kita pencet ini dan cepat kembali, itu masih fisiologis. Tapi tetap kita harus kaji dia punya tekanan darah. Penunjangnya adalah kita periksa protein urin, ya. Kemudian nyeri perut hebat, ya. Ini perutnya nyeri sekali. Itu adalah salah satu tanda kehamilan ektopik juga, ya. Bisa sampai pingsan, ya. Nyeri perutnya bisa sampai pingsan, ya. Mungkin saja bayinya berkembang di tuba, ya, tidak di dalam kandungan. Kemudian ini adalah juga tanda-tandanya keguguran. Kemudian selain itu tanda-tanda dari solusio plasenta. Atau apa tadi? Plasenta lepas dari dinding rahim. Nah, yang terakhir itu terjatuh. Nah, ibunya terjatuh kena benturan, ya. Kalau ibu jatuh, apalagi dia terpleset misalnya, ya, itu tidak boleh biarkan, tidak apa-apa, saya tidak ada rasa sakit. Nah, itu kalau begitu, itu harus dibawa ke petugas kesehatan segera, ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam rahim, ya. Terjatuh, kemudian keluar rembesan cairan, bahkan sampai perdarahan, ya. Oke, ini dia, ya, nyerinya perutnya seperti mau melahirkan, ya. Itu adalah salah satu tanda dia kehamilan ektopik, ya. Kemudian pas dia mau istirahat, dia bilang, mungkin kalau istirahat nanti sakitnya hilang, tapi tidak hilang-hilang, tetap sakit, ya. Biasanya dia sakitnya menjalar di bawah sini, ya. Kalau tidak hilang-hilang harus segera ke dokter, ya. Ini terjatuh saat hamil, ya. Kalau terjatuh ada yang memang dia tidak sampai perdarahan dan keluar cairan, tapi tetap harus segera ditangani. Karena yang namanya guncangan, ya, itu bisa menyebabkan bayi di dalam kandungan itu mengalami stres, ya. Oke, ya. Jadi itu materi kita untuk hari ini, ya. Itu adalah materi yang sangat penting tentunya, Jadi sudah ada gambaran tadi, nanti kalau saya bertemu dengan ibu hamil, kira-kira apa yang mau saya konselingkan, ya. Ibu nanti kalau dapat tanda bahaya seperti ini harus apa yang dilakukan, itu kita sudah tahu. Oke? Paham untuk materi kita hari ini? Paham, Ibu. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Nama siapa sudah? Oke, Epin, ya silakan. Baik Ibu, saya izin bertanya, apakah akibat jika ibu hamil mengalami ketuban pecah dini dan dibiarkan dalam waktu yang lama? Oke, ya. Terima kasih Epin untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Ya, jadi kira-kira kalau misalnya ibu datang ke kita, dia bilang, saya mengalami ini, tadi tiba-tiba ada keluar cairan. Nah, kita cek dulu cairannya itu benar ketuban atau bukan, ya. Ketuban dengan kita punya air kencing kan berbeda, ya. Baunya juga khas. Kalau ketuban dengan air kencing itu berbeda. Pas diperiksa ternyata air ketuban. Nah, kita bilang ibu harus segera ke rumah sakit. Tidak boleh di puskesmas atau di puspu apalagi, ya. Ibu harus segera ke rumah sakit biar nanti di rumah sakit bisa bed rest.
Akibatnya apa kalau tidak ditangani? Akibatnya adalah bayinya bisa mengalami hipoksia, kekurangan oksigen di dalam kandungan. Ya, karena bayi itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia itu hidup di dalam selaput ketuban. Ya, di dalamnya itu ada air ketuban. Ya, di dalam itu dia bisa bergerak-gerak. Ya, kemudian oksigen penuh dalam situ. Nah, kalau dia punya air ketuban lama-lama berkurang, dia punya pergerakan juga berkurang. Ya, kemudian oksigen juga sudah mulai berkurang. Ya, bayinya bisa stres. Ya, bayinya bisa stres, kemudian dia bisa tadi salah satu tanda bahaya adalah dia tidak bisa bergerak. Ya, pergerakannya kurang. DJJ-nya meningkat. Ya. DJJ meningkat, kalau DJJ meningkat itu artinya dia stres. Ya. Kemudian yang paling terakhir adalah bisa terjadi infeksi. Ya, kalau sudah infeksi, kekurangan oksigen, kekurangan cairan ketuban itu bisa menyebabkan bayi meninggal. Ya. Paham, Epin? Oke. Ya, bagaimana, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, sudah pas? Oke, ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Tapi sebelum kita tutup untuk materi kita hari ini, mungkin bisa ada satu orang yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Biar saya tahu, oh ternyata mahasiswa kelas 2024C bisa paham, ya, dengan materi yang diajarkan hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Namanya siapa dulu? Fani. Oke, Fani, ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Jadi untuk kesimpulan yang bisa diambil dari pertemuan hari ini adalah tentang tanda bahaya kehamilan, di mana tanda bahaya ini terdiri dari perdarahan, mual muntah berlebihan dari kepala hebat, serta bengkak pada wajah dan kaki. Jadi untuk tanda bahaya ini harus segera diinformasikan kepada ibu hamil agar ibu hamil bisa segera ke petugas kesehatan jika mendapatkan masalah seperti yang dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali Fani. Ya, jadi saya sangat senang karena ternyata kalian sudah sangat paham dengan materi yang saya ajarkan. Oke, adik-adik sekalian, karena waktu kita sudah terbatas, ya. Kita sudah melakukan perkuliahan selama kurang lebih 2 jam. Ya, jadi kita tutup perkuliahan kita hari ini. Nanti akan ada tugas untuk materi ini. Saya akan kirimkan melalui e-learning kita di Moodle. Ya, nanti kalian bisa cek masing-masing tugasnya, paling lambat akan saya kirim sebentar sore. Ya, bagaimana, paham? Paham, Ibu. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan selamat siang. Selamat siang, Ibu.